Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusviati dari Universitas Muhammadiyah Buton, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Wawasan Kemaritiman yang terdiri atas 2 tugas, yaitu pertama, bencana alam di laut pesisir. 2. Mitigasi bencana di lingkungan pesisir. Masuk saja pada penjelasan pertama, yaitu bencana alam di laut pesisir. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menitik beratkan pada upaya preventif pada pra-bencana. Penyelenggaraan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak terlepas dari perhatian terhadap aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektivitas, serta lingkungan luas wilayah. Pengaturan lebih lanjut mengenai kegiatan pengurangan resiko bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan jenis, tingkat resiko, dan wilayah pesisir. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 264 Tahun 2010 disusun untuk mengatur mengenai mitigasi bencana dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mitigasi terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta tanggung jawab pemerintah daerah termasuk masyarakat. Jenis bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bencana dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa hal seperti: 1. Berdasarkan penyebabnya. Bencana dapat dikelompokkan menjadi bencana alam dan non-alam atau karena perbuatan manusia. Bencana yang diakibatkan karena peristiwa alam meliputi: 1. Gempa bumi, 2. Tsunami, 3. Gelombang ekstrim, 4. Gelombang laut berbahaya, 5. Letusan gunung api, 6. Banjir, 7. Kenaikan paras muka air laut, 8. Tanah longsor, 9. Erosi pantai, 10. Angin puting beliung. Sedangkan bencana yang diakibatkan karena perbuatan orang meliputi: 1. Banjir, 2. Kenaikan, 3. Paras muka air laut, 4. Tanah longsor, dan 5. Erosi pantai. 2. Berdasarkan prosesnya, bencana juga bisa dikelompokkan menjadi bencana geologis dan bencana klimatologis. Bencana geologis: 1. Gempa bumi, 2. Tsunami, 3. Letusan gunung api, 4. Tanah longsor, dan 5. Angin puting beliung. Sedangkan bencana klimatologis yaitu: 1. Gelombang ekstrim, 2. Gelombang laut berbahaya, 3. Banjir, 4. Kenaikan paras muka air laut, 5. Tanah longsor, dan 6. Erosi pantai. Tingkat risiko bencana ditentukan berdasarkan analisis bahaya, kerentanan, dan kapasitas Indonesia. Nilai risiko bencana untuk tiap provinsi dapat dilihat melalui laman INA.RI.SK. Khusus untuk bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga telah disusun di buku katalog bencana. Nomor 2. Mitigasi bencana di lingkungan pesisir. Wilayah pesisir Indonesia yang kaya memiliki berbagai sumber daya yang berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan nasional untuk meningkatkan penerimaan devisa, lapangan kerja, dan pendapatan penduduk. Selain kaya akan sumber daya alam, wilayah pesisir juga rentan terhadap tekanan lingkungan dan bencana alam. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang sifatnya komprehensif dan terpadu melalui pendekatan pengelolaan pesisir terpadu.
Dalam pengelolaan pesisir terpadu terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan agar terjadi keseimbangan yang dapat ditoleransi masyarakat dan lingkungan, yaitu keseimbangan ekologis, keseimbangan pemanfaatan, dan keseimbangan dalam pencegahan bencana atau mitigasi. Mitigasi yang merupakan proses pengupayaan berbagai tindakan preventif untuk meminimalkan dampak negatif bencana yang diantisipasi akan terjadi di masa datang di suatu daerah tertentu merupakan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan secara struktural maupun secara non-struktural. Secara struktural yaitu dengan melakukan upaya teknis baik secara alami maupun buatan. Sedangkan mitigasi secara non-struktural adalah upaya non-teknis yang menyangkut penyesuaian dalam pengaturan tentang kegiatan manusia agar sejalan dan sesuai dengan upaya mitigasi struktural maupun upaya lainnya. Belum lama ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat kemunculan siklon tropis baru di barat daya Bengkulu. Siklon yang diberi nama Dahlia ini dapat menimbulkan dampak cuaca ekstrim di beberapa wilayah. Meski menjauhi Indonesia, siklon tropis Dahlia telah memberi kekhawatiran dan dampak buruk cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir, longsor, gelombang tinggi air laut, dan puting beliung. Dampak bencana jelas membawa pengaruh negatif bagi proses pembangunan. Bank Dunia pada akhir 2016 merilis laporan berjudul Unbreakable: Building the Resilience of the Poor in the Face of Natural Disasters. Dalam laporan itu, Bank Dunia mengingatkan kerugian ekonomis akibat bencana alam tidak hanya terkait aset, tetapi lebih dari itu. Disebutkan masyarakat kehilangan kesejahteraan dan tak kurang pula yang lantas jatuh miskin. Khusus bencana akibat perubahan iklim global menyebabkan 26 juta orang di dunia jatuh miskin. Indonesia yang memiliki 10.644 desa pesisir tentu akan bertambah rentan terdampak bencana, utamanya tsunami, banjir rob, gelombang ekstrim, dan abrasi. Hal ini diperparah dalam munculnya degradasi ekosistem pesisir. Data KKP 2014 menunjukkan di pantai utara Jawa saja telah terjadi abrasi pantai 745 km atau 44% total panjang garis pantai. Luasan area yang hilang karena abrasi mencapai 10.988 hektar. Sejatinya pengelolaan bencana pesisir dan laut sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, namun detail kebijakan pengelolaan bencana itu belum komprehensif. Bagi sektor kelautan dan perikanan sendiri, cuaca buruk dan ekstrim yang terjadi di beberapa wilayah Nusantara akhir-akhir ini telah menyengsarakan sebagian kehidupan nelayan dan pembudidaya ikan tambak di kawasan pesisir. Para nelayan tidak bisa melaut, bahkan hilang tergulung ombak besar. Kalaupun ada daerah-daerah pesisir dan laut yang agak teduh, nelayan harus menangkap ikan lebih jauh ke tengah laut, karena daerah penangkapan ikannya semakin jauh ke arah laut lepas yang membuat biaya melaut semakin mahal. Untuk itu, penanggulangan perlu dilakukan secara terkoordinir atau instansi terkait. Juga perlu perencanaan matang bagaimana penanggulangan dampak sosial ekonomi terhadap keluarga-keluarga korban masyarakat pesisir khususnya di pulau-pulau kecil. Beberapa langkah antisipasi oleh pemerintah perlu dilakukan untuk memulihkan dampak ekonomis bagi korban bencana, yakni bagaimana setelah mengalami bencana para korban secepat mungkin bisa kembali bekerja seperti sedia kala, sehingga penderitaan sosial ekonomi mereka tidak berlarut-larut. Dari sini pemerintah sudah seharusnya tanggap dan lebih responsif. Sekian tugas dari saya.
Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.